Hai semuanya, sahabat Yubit di rumah atau dimanapun kalian berada. Welcome to today's live streaming. Hari ini gue bakal ngapain sih? Nah sebelum itu gue mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, gue Maudy Amrei Syafira atau kalian semua bisa manggil gue Maudy. Nah hari ini bakal ada apa sih? Hari ini bakal ada live streaming dengan tema memperingati Hari Pahlawan Nasional. Nah di Hari Pahlawan Nasional ini Ubit itu mengadakan satu acara. Nah, acara ini dengan tema WTF. Apa sih WTF itu? WTF itu adalah Wasteless Thrift Fashion Thrift Fashion Project. Nah, untuk memperingati itu, Ubit di sini pengen ngobrol-ngobrol nih bersama dua orang yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia fashion. Nah, kenapa dunia fashion? Nanti lihat aja. Oke, mungkin daripada gue ngomong mulu ya. Nah, gue pengen berinteraksi nih sama teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada. Kalian lagi pada ngapain sih? Kalian semua pasti lagi punya kegiatan yang seru-seru kan? Ya, I hope so. Jadi daripada kalian sendirian aja nih, ajak dong teman-teman kalian yang mungkin di rumah atau ajak temen gebetan mungkin atau enggak selingkuhan mungkin, pokoknya kalian bisa ngajak siapapun buat nonton live streaming ini. Dan jangan khawatir karena nanti gue bakal ngundang beberapa orang yang pasti menarik nih. Jadi gue bakal gali-gali juga tentang informasi yang menarik juga tentang fashion ini. Nah, terus sebelum gue mulai, gue bakal ngebahas, tadi gue udah sempet singgung ya, gue bakal ngebahas tentang Wasteless Thrift Fashion Project. Nah, di Wasteless Thrift Project ini ada beberapa hal yang pengen gue garis bawahi. Jadi yang pertama ini ada pemutaran video yang nanti bakal diputerin sehabis ini. Tapi sebelumnya gue harus kasih intro dulu kali ya, kenapa kita mau ngebahas ini, kenapa ini dijadikan suatu urgensi oleh Ubit. Karena pertama, kita tahu kalau semakin lama itu kita menghasilkan banyak sampah. Ya gak bisa, kita gak munafik lah ya, gue tiap hari beli kopi itu aja udah bikin sampah. Gimana kita tiap minggu belanja, coba gue belanja di mall mungkin, atau gue belanja di e-commerce lain, belanja online, aduh gila sampahnya banyak banget. Pusing gak sih lo? Ya pusing dong. Nah dari situ Ubit nih kreatif banget, kita pengen coba ngangkat isu yang lagi in banget lah, jadi nggak ketinggalan dong. Ubit ini emang paling keren. Nah jadi selain banyak sampah yang dihasilkan, sampah itu tuh meresahkan, jadi perlu ada cara, kita butuh cara buat sampah itu entah dikurangi atau bahkan di recycle. Pokoknya ingatlah dulu pelajaran SD ada 3R ya, reduce, recycle, sama reuse. Nah Ubit ini pengen nge-highlight 3 hal itu. Sebenarnya 2 hal, nanti bakal dibahas lebih lanjut. Karena sampah yang menggunung ini kita perlu cara kan yang tadi gue bilang. Nah pertama ini ada reuse. Reuse ini salah satu caranya itu diimplementasikannya lewat thrift shopping. Nah kalau misalnya kita thrift shopping, otomatis kita bisa ngebantu tukang sampah, kita ngebantu pabrik-pabrik biar sampahnya itu nggak menggunung gitu. Intinya kita mengurangi sampah gitu. Nah kalau misalnya sampahnya itu dikurangin, otomatis lingkungan kita lebih bersih, lingkungan kita jadi terjaga kelestariannya gitu. Nah nanti gue bakal ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan thrift shopping juga pastinya. Wah gue udah spill satu hal ya. Nah pokoknya intinya gue bakal ngebahas tentang reuse pakaian-pakaian biar nggak wasteful. Jadi kita nggak menghasilkan sampah-sampah tekstil. Nah jadi gue bakal mengundang satu orang yang punya thrift shop, tempat untuk menjual barang-barang second hand yang terutama pakaian. Oke, jadi daripada gue banyak basa-basi di sini, gue tahu kalian pasti nggak sabar buat nonton satu video yang menarik banget. Nah, di sini Ubit itu ngajak kita mengajak teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada untuk sebagai pahlawan, untuk sebagai penyelamat kita semua
untuk lingkungan kita terutama. Jadi Ubit ini sekali lagi pengen mengajak kita semua tuh biar reuse, reduce, recycle gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa recycle pun kita bisa reuse gitu. Kita bisa menggunakan pakaian-pakaian itu kembali biar nggak sampahnya tuh numpuk. Jadi kan ya bayangin aja di lemari kalian pasti udah numpuk dong, kayak baju-baju yang nggak kepake pasti berapa sih yang dipakai atas-atas doang kan, kayak cuci, kering, pakai. Nah oke, abis ini mungkin ada hal yang menarik banget ya buat gue bahas, yaitu ada satu pemutaran video tentang WTF di Hari Pahlawan Nasional ini. Oke, langsung aja pemutaran videonya.
Oke teman-teman, what a shocking video karena kita tadi udah ngeliat betapa banyaknya sampah yang dihasilkan oleh fast fashion atau enggak cuman fast fashion ya, kayak pakaian yang kita pakai sehari-hari aja bisa ternyata menumpuk sampah yang begitu banyak. Nah di Indonesia aja ternyata ada 61 juta ton dan itu gila banget ya. Gue aja sampai tercengang kalau misalnya terlalu banyak sampah nanti kita tenggelam, kita mau tinggal di mana gitu kan. Nah jadi dengan banyaknya sampah ini, Ubit itu mengajak kita semua untuk lebih peduli lagi dengan masalah lingkungan. Nah di sini apa itu Ubit? Gue pengen jelasin lebih banyak lagi tentang Ubit. Nah Ubit ini tadi kan gue udah jelasin kalau ini ada suatu platform lelang yang dimana kita juga bisa belanja barang-barang thrift atau second hand. Nah, Ubit ini platform lelang online yang nyediain produk second hand yang berkualitas tentunya. Nah, gue jelasin lagi ya lebih lanjut tentang Ubit ini. Nah, Ubit ini kan tadi gue udah jelasin bahwa ini adalah suatu e-commerce yang jual beli barang second hand dan basisnya itu adalah lelang. Nah, cara pembeliannya itu bisa lelang dan ada option juga buy now. Jadi ini adalah platform lelang dan itu memudahkan kita banget ya karena fitur-fiturnya juga ada fundraising juga di sini. Nah terus abis itu gimana sih caranya kalau kita pengen jual barang? Caranya tuh gampang banget. Pertama kita register dulu di websitenya itu youb.id. youb.id, pokoknya nanti lengkap di sini ya. Nah terus habis itu abis kalian register di websitenya, kalian langsung bisa upload foto barang-barangnya. Dan dari situ kita bisa naruh minimal harganya untuk startnya itu bidnya berapa gitu. Nah terus habis itu langsung lanjutin lagi ke kelipatan bidnya berapa. Lalu jangan lupa juga set durasinya berapa lama karena itu bisa memudahkan kita untuk membeli barangnya. Nah lalu tadi kan gue udah jelasin gimana cara menjualnya, gimana cara belinya, gampang banget. Langsung register di websitenya youb.id, terus habis itu pilih kategori barang atau barang apa yang kalian mau di bid, terus habis itu langsung masukin harga dan tinggal bid. Nah udah jual terus udah beli, gimana cara pembayarannya? Gampang banget. Nah Ubit ini itu kerjasama dengan Midtrans, jadi dari sini tersedia banyak opsi pembayaran. Lalu udah beli itu shipmentnya gimana? Pastinya terjamin dong karena Ubit ini memiliki kerjasama dengan shipper.id. Nah dari sini shipper.id juga bisa pick up juga sama kurirnya. Nah untuk tutorial dan info lebih lanjut bisa langsung cek Instagramnya @youbit.id. Oke, itu dia tentang Ubit. Pokoknya kalau kalian mau beli barang-barang apapun bisa langsung cek ya Ubit ini. Atau cek Instagramnya biar tahu info-infonya gitu di @youbit.id. Terus abis itu gue udah jelasin ya panjang lebar tentang Ubit ini. Terus kita daripada gue ngomong terus nih, gue sekarang gue nggak sendirian karena gue di sini akan berbincang-bincang ngobrol asik bareng satu pemilik thrift shop. Nah pasti kepo dong kalian semua. Oke langsung aja kita panggilin Dila. Hai semuanya, balik lagi bersama gue Maudi yang akan memandu acara hari ini bersama Ubit. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru, terus udah nonton video juga, udah memperkenalkan apa itu Ubit, terus intinya kita mau bahas lebih dalam mengenai thrift shop. Nah kebetulan gue kedatangan tamu yang cantik banget hari ini. Nah hari ini kita bakal bahas tentang thrift shop. Nah di samping gue ini yang punya thrift shop nih guys, jadi pasti menarik banget kan. Oke, Dila boleh tolong kenalin diri dulu kali ya? Halo teman-teman semuanya, nama aku Husni Agila Ilhami, biasa dipanggil Dila. Umur aku 20 tahun, sekarang aku lagi sibuk kuliah semester 5. Oke, Dila, aku punya beberapa pertanyaan nih. Pengen gali lagi lebih dalam tentang thrift shop. Kan aku tahu kamu punya thrift shop. Ya. Jadi boleh tolong dong diceritain dari awal gimana sih cara mendirikan thrift shop itu dan apa namanya dan plusnya. Jadi awal mulanya itu aku bangun thrift shop itu setahun yang lalu ya, sekitar bulan September. Kenapa aku buka? Awalnya iseng-iseng. Jadi aku tuh buka berdua sama kakakku. Kebetulan
kakakku juga masih kuliah dan di kampus yang sama. Waktu itu kan aku jadi satu kosan. Pas aku pulang dari kampus, aku tiba-tiba kepikiran, Kak, kita bisnis baju bekas yuk gitu. Waktu itu kan belum tahu nih kalau namanya thrift shop, kita cuma taunya baju bekas aja gitu kan ya. Terus ya udahlah ayo katanya gitu. Pokoknya waktu itu kita mulai awal modalnya juga dikit banget. Modalnya cuma dikit, modalnya nggak banyak. Kita juga awal baru jual 10 piece. 10 piece gitu. Terus dalam 1 minggu udah sold. Terus kita kayak wah semangat banget nih, kayaknya kita terus lanjutin nih. Dan juga karena hobi kita berdua tuh sama, kayak hobi foto-foto, kayak namanya cewek ya, pasti hobi banget foto-foto sama belanja baju. Betul. Jadi kita kayak ngerasa oh di sini nih kayaknya hobi kita tersalurkan gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Nah terus kira-kira udah berapa lama sih thrift shop ini kamu bangun? Udah 1 tahun lebih ya, dari bulan September tahun 2019. Dan tadi aku udah nge-stalk IG-nya ya, dan followers udah banyak banget loh teman-teman di sini, gila. Berarti emang dari usaha kecil-kecilan menjadi sebesar ini. Apa perasaan kamu sekarang? Sebenarnya dibilang besar juga belum ya. Aku sih kayak seneng-seneng aja karena itu ngisi waktu luang sebenarnya. Pas kita lagi udah bosan, apalagi kan sekarang di rumah aja. Dan juga kalau misalnya nggak ada kerjaan di rumah, foto yuk gitu, foto baju yuk. Kadang kalau misalnya bajunya masih sisa banyak, foto lagi yuk, biar produknya itu nggak tenggelam di bawah gitu kan, yang namanya thrift shop, jadi harus di-post satu-satu. Wah menarik banget ya, dari hobi iseng-iseng jadi jualan ya, keren. Nah terus aku mau nanya dong, plus minusnya kamu bikin thrift shop? Plusnya dulu apa minusnya dulu? Terserah, silahkan. Minusnya dulu kali ya. Minusnya banyak banget pasti saingannya, banyak banget saingannya, dan apalagi kalau misalnya thrift shop itu harganya ada yang murah banget kan, jadi kayak takutnya nih konsumen itu takutnya lebih suka ke yang lebih murah itu gitu. Apalagi banyak banget thrift shop yang udah laku banget, kayak baru post 1 detik sold. Dan kita tuh kayak aduh pengen banget sih kayak ini gitu loh, kapan ya waktunya kayak gitu loh. Itu aja sih paling, karena udah banyak banget saingannya. Kalau plusnya kita modalnya nggak terlalu banyak dan tenaga yang keluar juga nggak terlalu banyak gitu, kayak effortless lah kayak, dan yang didapat juga ya lumayan gitu. Oke. Nah terus menurut kamu apa sih makna thrift shop? Makna thrift shop. Thrift itu kan baju bekas. Jadi sebenarnya kita daripada kita beli baju baru, kita mendingan beli baju yang bekas tapi masih layak pakai. Malah ada baju-baju bekas itu yang masih ada mereknya, ya kan, jadi kayak masih baru banget. Mas sekarang kayaknya aku kalau ke mall-mall gitu nggak, aduh mau beli baju yang baru, gue pengen beli baju bekas aja deh. Kayak harganya gitu ya, lebih murah, dan misalnya 1 baju di mall kita bisa dapat 5 baju bekas gitu. Wah, iya benar juga ya. Jadi kita jatuhnya menghemat juga betul. Hemat energi, kita nggak pergi ke mall ya kan, hemat uang juga gitu ya. Nah terus aku mau nanya dong, apa sih tips and trick kita sebagai pembeli nih untuk beli barang thrift? Tips and triknya pertama, dilihat dulu nih berapa banyak defectnya, berapa banyak cacatnya gitu. Kalau misalnya cacatnya kayak cuma noda dikit doang, terus menurut aku sih nggak apa-apa ya, kayak misalnya itu tuh masih bisa dipakai, kecuali kalau misalnya yang udah kotor banget. Tapi kalau misalnya bajunya warna putih terus nodanya udah kuning-kuningan banyak, menurut aku itu enggak. Dan yang kedua tuh, apalagi kalau misalnya bajunya itu kemeja kayak gini nih, kan banyak kancingnya. Aku tuh periksa dulu, ini kancingnya lengkap apa enggak. Kalau misalnya emang nggak lengkap, biasanya tuh ada kancing cadangannya. Banyak banget baju-baju tuh yang masih ada kancing cadangannya. Gitu ya? Iya bener banget. Terus juga ya berarti harus teliti sama bisa banding-bandingin harga sih sebenarnya. Nah terus pengen tahu dong kenapa sekarang tuh orang-orang mulai harus beralih gitu ya, harus beralih ke barang-barang thrift ini. Pertama, harganya lebih terjangkau. Yang kedua, bajunya tuh nggak pasaran. Jadi pasti jarang banget nemuin baju thrift shop yang sama. Kayak misalnya
baju kemeja aku ini kan baju jualan aku juga ya, aku pakai. Oh iya. Iya, Oh, bener banget. oke. Kadang kita nggak apa sih namanya, nemuinnya tuh nggak banyak yang sama gitu. Kalau misalnya kita beli di mall-mall, sama, kita jalan kemana bajunya sama gitu kan. Kalau misalnya thrift shop, dia bajunya langka, terus kayak udah baju jadul, apalagi sekarang tuh lagi zaman banget tuh baju-baju vintage. Iya benar-benar. Jadi kayak emang di Instagram tuh lagi in banget ya Betul, gaya-gaya betul zaman banget. sekarang tuh pakai baju-baju zaman dulu yang dimodifikasi lagi gitu. Nah jadi emang sekarang tuh orang-orang harus beralih ke thrift shop ini karena selain murah dia Betul. juga unik ya, dia Iya. bakal beda dari yang lain karena kamu nggak bakal nemuin baju yang sama pastinya gitu karena thrift shop. Nah terus abis itu gimana sih tips and trick orang yang mau mendirikan thrift shop juga, kan pasti banyak dong kayak pengen punya thrift shop tapi malu-malu kayak aduh nggak tahu gue harus mulai dari mana. Nah itu kira-kira gimana Dil? Kalau aku sih dulu yang paling utama banget aku tekenin ya, gimana cara foto produknya. Kadang tuh ada banyak banget thrift shop yang salah buat foto produk. Dia cuma digantung, pakai gantungan yang jelek, terus cahayanya nggak bagus. Gitu. Aku awal-awal juga kayak gitu, cuman model foto di kosan doang gitu. Cuma model foto di kosan, di jemuran lagi. Jadi kita cari yang backgroundnya tuh seenggaknya polos gitu kan. Nah terus pokoknya pertama itu foto produknya, yang kedua itu feeds Instagramnya. Jadi misalnya filternya itu harus sama gitu loh. Aku juga upgrade feeds Instagram tuh baru-baru ini, pas baru-baru di pandemi gitu. Wah berarti emang pandemi ini yang ngebuat kita makin Betul, kreatif ya. Betul banget. Jadi emang sebenarnya mungkin dari brandingnya kali ya, kita emang harus pelan-pelan ya kan, mulai dari modal kecil nggak apa-apa, tapi asal kita itu kreatif dalam mengembangkannya gitu. Oke, kita yang menarik tentang thrift shop, boleh dari customer atau nggak boleh dari kamu sendiri sebagai penjual? Jadi aku punya cerita dari customer, kan aku juga pakai salah satu e-commerce ya buat proses pembeliannya gitu. Pemasarannya juga. Nah, kalau pakai e-commerce ini tuh harus by request. Nah, tapi waktu itu aku tuh belum pakai jasa e-commerce ini. Kan. Tiba-tiba dia nge-DM, Kak bisa COD nggak? Gitu. Terus aku tuh emang pas ngampus, kan banyak ya orang-orang, teman-teman kampus aku yang beli, tapi jadi kita COD aja nih di pinggir jalan gitu kan. Terus aku tuh mikirnya COD ketemuan gitu kan. Pas aku tanya, emang kakak domisili mana? Aceh. Waduh, jauh Aku banget ya aku kita mau di COD sini. ke Aceh. Waduh, Waktu itu benar-benar kita perlu naik pesawat dulu padahal mau Makanya, thrift shop ya. customer tuh Menarik emang, banget ini. dan macam-macam customer tuh juga beda-beda. Ada yang nanya doang, tiba-tiba kita di ghosting. Ada yang nanya, Kak beli ini, beli 5 langsung transfer Sultan. Wah, Sultan ya. langsung Ada yang transfer. ghosting, ada yang Sultan. Wah, itu Bener namanya banget. tipe-tipe customer ya. Betul. Oke, wah menarik banget ya. Jadi jangan segan-segan untuk memulai suatu yang baru gitu, apalagi thrift shop yang bisa mengurangi sampah gitu ya. Coba dong, dia mungkin pesan-pesan terakhir nih. Aduh, serem ya. Maksudnya pesan-pesan terakhir buat teman-teman bisa buat ngajak jadi thrift shopper mungkin, atau enggak yang jual thrift shop mungkin, atau apapun lah pesan-pesan buat teman gitu kayak. Biar mengurangi sampah tekstil ini, sampah pakaian-pakaian yang menumpuk gitu. Pesan aku cuma satu sih, jangan takut buat memulai. Sih. Gitu aja. Walaupun kamu mikirnya nggak kreatif, pasti nanti bakal muncul kreatif terus itu jalan sendiri. ya. Karena kita juga melihat orang-orang mungkin. Nah, oke. Terus abis itu abis ngobrol-ngobrol nih bareng Dila, seru-seruan. Nah kita juga bakal ngeliat video menarik, dan videonya itu display beberapa produk thrift shop dari Dila. Nah namanya apa tadi? Give me thrift plus 7. Oke, nah boleh tuh ya di follow Instagramnya. Oke.
nyaman, Yubit coy! Hai semuanya, balik lagi bersama gue Maudi yang akan memandu live streaming hari ini bersama Yubit. Nah, hari ini gue bakal lanjut membahas tentang live streaming hari ini, yaitu Wasteless Thrift Fashion Project. Langsung lanjut aja, gue hari ini mau wawancara bersama satu orang yang ahli pasti di bidang fashion. Dia ini adalah Noni Buku Jakarta Selatan 2019. Dan dia ini juga ternyata aktif di majalah Go Girl. Nah, langsung aja ya kita panggil. Ini dia Samantha Hana Levani. Hai Samantha, apakah suara gue terdengar mungkin? Halo semuanya, jadi kenalin, nama aku Samantha Hana. Di sini aku pengen berbagi sharing-sharing aja sih seputar fashion dan juga thrift shop atau yang biasa kita kenal dengan fashion waste dari POV aku atau point of view aku. Jadi untuk pertanyaan pertamanya itu dari kapan itu udah mulai interested sama fashion. Nah, kalau aku sendiri udah mulai deket sama dunia profesionan itu dari semenjak masuk ke dalam lingkup model sih. Jadi pas SMP itu aku udah ikut jadi sampul model-model kayak gitu. Jadi emang udah suka sama yang namanya mix and match atasan sama bawahan. Jadi bisa dibilang tahun berapa ya SMP itu berarti 2012-an ke atas lah gitu. Kenapa interested di bidang fashion? Kalau menurut aku fashion itu apa ya? Has its uniqueness. Jadi kayak tiap orang tuh punya karakteristiknya masing-masing, kelihatan dari OOTD mereka misalnya. Oh ya juga dari OOTD tuh bisa ngegambarin kayak kita lagi suka sama theme apa, lagi suka sama mood yang kayak gimana. Misalnya kalau hari ini pengennya yang basic atau yang casual aja, ya udah kayak pakainya all black atau black and white, atau misalnya satu color yang sama tone-nya, atau misalnya lagi pengen yang happy colorful kayak gitu. Jadi kayak pengen nabrak-nabrakin aja, karena banyak juga orang yang suka nabrak-nabrakin color atau warna biar lebih estetiknya lebih dapet, atau juga orang kayak lebih suka yang simple or casual, biasanya yang kayak hitam aja, terus ya udah hitam aja nih biar lebih terkesan elegan atau eksklusif. Jadi kayak emang beberapa orang tuh punya cara dan karakteristiknya masing-masing kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus yang selanjutnya, kesan-pesan selama berkutat di dunia fashion. Kalau di dunia fashion itu sendiri, mungkin kalau dari sudut pandang aku yang sebagai condongnya tuh lebih sebagai model ya. Itu model kan kita sering deket banget sama yang dimana kita tuh sering apa ya, berkenalan atau berkenaan dengan brand-brand dan juga fashion dari tiap klien. Jadi emang banyak sih kayak apa ya, mungkin kayak lebih dapet ini sih sudut apa sih, lebih dapet banyak new things. Kayak misalnya dari brand ini dia lebih condongnya ke feminim, gaya-gaya yang feminim. Terus kalau misalnya kalau ini tuh lebih ke general, jadi kayak uh, laki-laki mau perempuan bisa masuk kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ke oh ternyata kayak gini tuh punya pasarnya masing-masing. Kayak misalnya di zaman sekarang atau di lagi ngetrend sekarang nih, misalnya lagi ada tie-dye things kan. Jadi kayak tiap brand atau tiap company ini lagi berlomba-lomba gimana sih cara apa sih menyajikan fashion mereka, atau apa sih OOTD taste mereka tuh dalam tie-dye. Misalnya tie-dye-nya dalam bentuk tank top kah, atau dalam bentuk Sabrina kah, atau kulot, atau mungkin outer, kayak gitu sih. Kayak lebih suka melihat insight-insight baru dari tiap brand-brand atau tiap shop yang ada kayak gitu sih. Terus selanjutnya, suka atau enggak sama produk thrift. Suka atau enggaknya suka banget, karena apalagi di era sekarang banyak banget orang yang udah mulai speak up tentang kita tuh harus fashion waste, atau juga apa ya,
yang kayak fast track shop-shop kayak misalnya apa, let's say kalau kita ke mall kita belanja itu tuh kayak menghambur-hamburkan yang seharusnya kita bisa do thrifting kayak misalnya ke pasar Senen, pasar baru. Dengan kayak gitu kita sama aja kayak kita tuh bantu reduce climate change, yang mana mungkin kalau kita thrifting atau membuat thrift shop itu memungkinkan salah satu cara kita yang paling sederhana dan juga efektif untuk bisa membantu perubahan iklim, yang mana bisa dibilang juga sustainable living, zero waste, dan sebagainya macamnya. Jadi aku pribadi sangat setuju, dan aku pun baru saja di tahun ini membuat thrift shop juga. Kayak gitu sih. Terus selanjutnya, tanggapan tentang barang-barang pre-love atau thrift. Jadi itu sangat uh, apa ya, what an idea banget. Jadi kalau bisa dibilang we have to support local brands juga. Jadi banyak banget kan nih thrift shop yang udah bermunculan di Instagram dan sebagai macam platform yang udah ada. Itu memang udah lebih apa ya, trendy banget di era kali. Kita emang harus support lokal brand, dan juga beberapa tahun ke belakang pun Fashion Week dan juga Runway itu banyak banget yang collab dengan lokal-lokal brands atau juga thrift shop gitu sih. Jadi aku setuju banget, dan biasanya kayak barang-barang yang ada di pre-love maupun thrift itu memang nggak jauh beda dengan barang-barang yang new atau yang beredar di market-market lainnya yang mungkin harganya jauh lebih mahal gitu kan. Mungkin beberapa orang ada yang kurang setuju dengan barang pre-love kayak karena sudah have been used atau udah istilahnya second, udah nggak baru lagi. Mungkin ada beberapa orang berpendapat seperti itu. Cuman kalau kita melihat sisi positifnya, kalau kita lihat benefitnya, itu sebenarnya kita lagi membantu seperti yang tadi aku bilang, kayak climate change, sustainable living gitu segala macamnya. Kayak gitu sih. Jadi kita juga harus pintar-pintar mencari celah dan melihat kondisi saat ini, kayak gitu sih. Terus selanjutnya, kait dengan lingkungan, kira-kira menurut kamu produk-produk thrift bisa jadi sebuah solusi nggak? Iya, bener banget. Jadi kalau menurut aku itu memang sangat berkaitan dengan dengan one of solutions for climate change. Jadi emang uh, sama aja kayak kita tuh bantu reduce climate change, yang mana mungkin kalau kita thrifting atau membuat thrift shop itu memungkinkan salah satu cara kita yang paling sederhana dan juga efektif untuk bisa membantu perubahan iklim, yang mana bisa dibilang juga sustainable living, zero waste, dan sebagainya macamnya. Jadi aku pribadi sangat setuju, dan aku pun baru saja di tahun ini membuat thrift shop juga. Kayak gitu sih. Terus selanjutnya, tanggapan tentang barang-barang pre-love atau thrift. Jadi itu sangat apa ya, what an idea banget. Jadi kalau bisa dibilang we have to support local brands juga. Jadi banyak banget kan nih thrift shop yang udah bermunculan di Instagram dan sebagai macam platform yang udah ada. Itu memang udah lebih apa ya, trendy banget di era kali ini. Kita harus support lokal brand, dan juga beberapa tahun ke belakang pun Fashion Week dan juga Runway itu banyak banget yang collab dengan lokal-lokal brands atau juga thrift shop gitu sih. Jadi aku setuju banget, dan biasanya kayak barang-barang yang ada di pre-love maupun thrift itu memang nggak jauh beda dengan barang-barang yang new atau yang beredar di market-market lainnya yang mungkin harganya jauh lebih mahal gitu kan. Mungkin beberapa orang ada yang kurang setuju dengan barang pre-love kayak karena sudah have been used atau udah istilahnya second, udah nggak baru lagi. Mungkin ada beberapa orang berpendapat seperti itu. Cuman kalau kita melihat sisi positifnya, kalau kita lihat benefitnya, itu sebenarnya kita lagi membantu seperti yang tadi aku bilang, kayak climate change, sustainable living, zero waste gitu segala macamnya. Kayak gitu sih. Jadi
kita juga harus pintar-pintar mencari celah dan melihat kondisi saat ini, kayak gitu sih. Terus selanjutnya kait dengan masalah lingkungan, kira-kira menurut kamu produk-produk thrift bisa jadi sebuah solusi nggak? Iya bener banget. Jadi kalau menurut aku itu memang sangat berkaitan dengan apa ya? Dengan one of solutions for climate change. Jadi emang karena emang kalau kita biasanya lebih condong membeli barang-barang dari fast fashion, itu kita berarti kayak sama aja kita mendukung tentang apa ya, produk-produk yang carbon footprint itu. Jadi kalau kita melakukan thrift shop atau melakukan pre-love stuffs, itu kita sama aja kayak ya membantu setiap barang yang sudah tidak terpakai untuk mendapatkan place apa ya, new place yang apa sih istilahnya, kayak rumah barunya mereka. Jadi emang kayak apa ya, reuse lagi ya kan, recycle lagi. Jadi memang itu sih, jadi konsepnya itu juga kita membantu our livings juga, jadi seperti itu. Terus tips and trick buat thrifting sama rekomendasi tempat yang oke buat thrifting. Kalau tips and trick buat thrifting, mungkin pertama-tama kamu harus lihat dulu, mungkin dari teman kamu atau berbagi insight atau brainstorming sama teman kamu, atau karena enaknya thrifting itu emang bareng-bareng sih, jadi kayak lebih apa ya, lebih dapet segala ideasnya. Terus kayak kamu mungkin lagi apa sih, bertukar pikiran nih sama teman-teman kamu yang udah pernah thrifting sebelumnya, di mana sih tempat atau market yang bagus, di mana pusatnya yang bagus segala macam. Terus kalau udah kamu langsung gimana, biasanya banyak banget shop-shop yang jual kayak paket buat thrift atau paket buat jual ulang lagi, misalnya kayak reseller kayak gitu. Terus harganya jauh lebih murah, itu bisa banget kalian pakai cara kayak gitu, terus kalian jual lagi. Kalau aku sih sarannya kalau buat thrift shop ya, jualnya mungkin di kisaran paling mentok 100 lah, jangan sampai 100 ke atas, karena sama aja harganya dengan harga yang baru gitu, harga barang baru. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Terus dipilih-pilih baju yang masih berkualitas dan juga bisa banget nih buat target pasar untuk era-era kali ini gitu, yang lagi sesuai, misalnya kayak tie-dye or culotte or outer or apa big size tees kayak gitu sih. Terus udah kalau kalian mau bikin thrift shopnya juga, kalian tentuin range harganya seberapa, targetnya buat mana, kayak gitu. Oke, kalau udah nanti misalnya ketemu pusat yang udah oke dan bisa kalian jadiin langganan, mungkin bisa terus keep in touch sama penjualnya kayak gitu. Kalau aku tuh sering nanya ke teman-teman yang udah doing thrifting duluan, jadi emang sering dapat banyak insight-insight kayak gitu. Kalau rekomendasi tempat yang oke buat thrifting, sejujurnya aku kurang paham, tapi yang pasti yang aku tahu itu kok ada di Pasar Senen, Pasar Baru, terus juga sering ada dari festival-festival atau bazar-bazar yang sering adain kayak pembukaan thrifting bazar gitu, kayak thrifting serempak. Itu bisa banget kalian hadirin event-event kayak gitu, karena banyak banget thrift shop yang ada di situ. Terus pilihannya juga lebih banyak kayak gitu sih. Banyak banget platform-platform yang sering dipromosiin di kanal sosial media, khususnya kayak Instagram atau TikTok. Kalian bisa lihat dari situ. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memulai thrifting atau juga sudah mau masuk ke dalam low impact living. Semoga bermanfaat dan stay safe selalu. Dadah! Wah, banyak banget ya pastinya. Nggak cuma online, ternyata ada juga offline-nya. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah, kamu bisa menjadikan toko-toko thrift shop ini ya untuk menjual barang-barang second hand atau pre-love atau dan lainnya itu beragam ya. Kamu bisa ambil untuk dijadikan referensi. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru tentang thrift shop, kita udah ngobrol-ngobrol seru tentang fashion juga. Wah, thank you banget Samantha udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita.
Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya kali ya. Oke, thank you Samantha. Nah, tadi kita udah seru banget ya ngobrolin hal-hal tentang Wasteless Thrift Fashion Project. Nah, kita udah ngobrol panjang banget, ngobrol bersama dua narasumber kita. Tapi jangan sedih karena ini udah di akhir sesi ya. Karena pasti bakal ada hal-hal seru lagi yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Ubit. Nah, kita udah lihat juga keuntungan belanja barang-barang thrift atau second hand. Pas banget nih kalau si U.id ini adalah platform lelang online yang menyediakan produk second hand berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lupa simak info-info menarik di website, di Instagramnya Ubit. Pokoknya kamu harus cek ya. Nah, tapi kayak sayang banget ya kita udah di akhir sesi. Jangan sedih semuanya, jangan sedih karena gak bakal ketemu aku lagi. Pokoknya simak terus informasi-informasi menarik lainnya. Dan see you. Bye-bye semuanya yang udah nonton. Bye-bye.